Ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, keharusan pertama kita berkaitan dengan syahadat, potongan kedua kita itu adalah membenarkan semua berita yang dibawa Muhammad SAW tanpa ragu, masuk akal atau tidak, perkara gaib atau bukan. Kita membenarkannya, dan kemudian berkaitan dengan perkara-perkara gaib, kita berserah diri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya adalah, dan tidaklah patut lagi bagi laki-laki yang mukmin dan juga bagi perempuan yang beriman jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka memiliki pilihan urusan tentang perkara tersebut. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah sesat kesesatan yang nyata. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini kita dapatkan faedah bahwasanya ketika kita dihadapkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu perintah ataupun juga larangan, maka kita tidak memilih pilihan apakah kita melakukannya atau tidak. Kita tidak memiliki pilihan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu perintah kecuali mentaatinya.
Jangan sampai kemudian antara kita dan firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya perintah, antara kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya perintah, ada hijab, kata Syekh As-Sa'di. Ada dinding pemisah. Entah itu rasa atau perasaan, entah itu akal yang kita miliki. Hingga kemudian kita menimbangnya dahulu. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau ada larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita timbang dulu dia dengan perasaan kita. Kita timbang dulu dia dengan akal fikiran kita. Jika dia sesuai dengan hawa nafsu ini, kita mengikutinya. Jika sesuai dan kemudian selaras dengan akal fikiran ini, kita melakukannya. Dan jika tidak, maka kita tinggalkan. Kita tidak memiliki pilihan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menentukan satu perintah, kita tidak memiliki pilihan apakah kita lakukan atau tidak ya. Tidak, lakukan. Dan antara kita satu dan yang lain, praktek kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya berbeda-beda. Iman kita berbeda, takwa kita berbeda. Maka kemudian respon seorang ketika dihadapkan kepadanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti berbeda. Ada yang bersegera, ada yang tidak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya berkata Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, cepat dan lambatnya seorang kelak melewati as-sirat, jembatan yang akan Allah Subhanahu wa taala bentangkan antara surga dan neraka, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatinya ahaddu minas sayfi adaqqu minas sya'r, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Beliau juga mensifati orang-orang yang melewatinya, ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang melewatinya secepat orang menunggang kuda, ada yang melewatinya secepat orang berlari, berjalan, dan ada yang lambat, bahkan merangkak. Dan Nabi Muhammad juga mensifati bahwasanya di kanan kirinya dan atasnya ada kalalib, ada kalub, besi yang ujungnya bengkok, yang siap mengail dan mengais orang-orang yang melewatinya lambat, hingga kemudian dia jatuh, na'udzubillah, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, cepat dan lambatnya orang melewati as-sirat itu hasil dari cepat dan lambatnya dia ketika di dunia merespon firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu perintah kemudian dia bersegera melakukannya, atau kemudian itu larangan kemudian dia bersegera juga untuk lari darinya dan meninggalkannya. Ini berkaitan dengan perintah. Berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, inilah sikap yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Sami'na wa ata'na. Dan ini juga semboyan seorang muslim. Kami dengarkan, kami taati. Bukan kami dengarkan, kami pikir-pikir dulu. Kami dengarkan, kami timbang-timbang dulu. No. Ini prinsip seorang muslim. Ini semboyan seorang muslim. Ketika dia dihadapkan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, khususnya perintah dan larangan, dia tunduk langsung, dia patuh. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Makanya tadi ulun sebutkan, ada yang cepat, ada yang lambat, karena iman kita beda-beda. Yang kedua, tidak semua isi Al-Quran perintah dan larangan. Isi Al-Quran juga ada cerita-cerita. Cerita tentang orang-orang terdahulu, kejadian-kejadian masa lampau. Atau kemudian tentang hal-hal yang akan terjadi di hari kemudian. Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW. Yang beliau sampaikan adalah perkara-perkara masa lalu.
Kemudian juga perkara-perkara yang akan terjadi nanti di akhir zaman, bahkan mungkin sampai nanti hari kiamat. Artinya ada perkara-perkara dalam Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, ia bukan perintah, bukan larangan. Ia adalah cerita-cerita yang sebagian di antaranya, bahkan banyak di antaranya, tidak masuk akal. Ia perkara-perkara yang gaib. Kita tidak bisa mengindranya. Tidak dengan penglihatan kita, tidak dengan pendengaran kita. Ia perkara yang gaib. Bagaimana kemudian kita harus bersikap dengan hal-hal yang demikian? Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad bersabda tentangnya, tapi kita tidak bisa mengindranya, mendengarnya, melihatnya. Maka prinsip yang kedua ini atau sikap yang kedua ini harus dimiliki juga oleh setiap muslim. Selain berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Maka pada perkara-perkara yang tidak mampu kita mengindranya karena ia perkara yang gaib, maka kita cukup membenarkannya, meyakininya di dalam hati dan berserah diri. At-tasdiq wa taslim. Kenapa kita harus membenarkannya? Allah yang berfirman, kita mau apa? Kita katakan Allah pendusta? Na'udzubillah. Kenapa kita harus membenarkannya? Nabi Muhammad yang bersabda, kita mau apa? Jangankan kita kaum muslimin, orang-orang kafir dulu zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW berikan mereka challenge atau tantangan, ketika Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa dan memanggil mereka semuanya dan semua mereka berkumpul, Nabi Muhammad berikan satu tantangan. Kata beliau, jika saya katakan kepada kalian bahwasanya ada musuh siap menyerang kita dari balik bukit itu, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayai aku? Semua mereka menjawab ya, dan mereka mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Lalu kemudian ada seorang muslim berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dicernanya, yang tidak bisa diindranya, yang tidak bisa kemudian masuk akalnya, dengan mudahnya na'udzubillah menolaknya. Lalu perkataan siapa yang akan menjadi patokan hidup Anda? Jika firman Allah saja Anda tolak, jika sabda Nabi Muhammad saja Anda tolak, perkataan siapa? Dan kalau Anda mengukurnya dengan akal, wah firman ini nggak masuk akal nih, firman itu nggak masuk akal nih. Akal siapa yang jadi patokan? Akal Anda. Betul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hafal semua kita. Kami ciptakan manusia dalam keadaan kesempurnaan atau sempurna, tapi dengan keterbatasan. Jangan lupa, penglihatan kita terbatas. Bahkan sekarang saja di antara pian ada yang pakai kacamata. Pendengaran kita terbatas. Saya nggak tahu, mungkin sebagian di antara pian ada yang pakai alat bantu dengar, saya nggak tahu. Dua hal ini saja berhadapan kita, sama-sama kita memiliki sifat melihat dan mendengar, tapi terbatas tuh. Kita tidak bisa mengindra kullal mawjud. Kita tidak bisa mengindra segala sesuatu yang ada sebenarnya. Yang bersama kita sekarang misalnya alamul jin, alam jin. Allah bahkan sebutkan salah satu surahnya, itu surah jin. Sangat mungkin mereka ada di sekitar kita sekarang, yang muslim juga ikut jumatan. Mungkin di pojok-pojok tuh, saya nggak tahu. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak bisa mengindra segala sesuatu. Makanya di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa mereka indra. Kalau kita tidak memiliki sikap ini, prinsip ini, yaitu membenarkan dan berserah diri, banyak firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sabda Nabi Muhammad SAW akan kita tolak. Kenapa? Karena kita mengukurnya dulu dengan rasa ini, kita mengukurnya dulu dengan akal ini, yang semuanya terbatas. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk rentetan kejadian hari kiamat saja, gaib semua itu.
Sejak apa itu kematian, kemudian alam barzakh, hari kebangkitan, bagaimana padang mahsyar, sifat orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian bagaimana telaga Nabi Muhammad, bagaimana as-sirat yang tadi. Coba bayangkan, jembatan lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Akal siapa yang nyampe? Matahari didekatkan sejarak 1 mil, 1 jengkal. Yang ada sekarang saja Allah dekatkan sedikit, binasa semua kita, jadi abu, mungkin tewas semua. Nanti didekatkan sejarak 1 mil. Seorang perawi mengatakan 1 mil itu adalah panjangnya besi celak seorang wanita, 5-6 cm. Coba akal siapa yang bisa mengukur itu? Kalau bukan kita cukup membenarkannya saja dan kemudian berserah diri dalam perkara-perkara gaib ini, selesai. Kalau tidak, kita akan tolak semuanya. Yang unik adalah, unik juga mungkin lucu ya. Tapi tolong jangan tertawa ya. Ada orang kemudian mengukur firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad SAW tentang perkara-perkara gaib, kemudian ketika tidak masuk dengan akalnya, dia menolaknya. Contoh Isra Mi'raj saja. Isra Mi'raj itu kejadian yang mustahil. Ya. Bagaimana kemudian seseorang dari Mekah ke Palestina dan kemudian ke langit 8-9 jam. Betul di zaman itu bahkan sebagian kaum muslimin murtad karena mengukurnya dengan akalnya. Bagaimana si Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kok bisa pergi dari sini ke Palestina kemudian ke langit? Sini Palestina saja di zaman itu, maksudnya Mekah Palestina, di zaman itu perjalanan 1 bulan. Mekah Palestina di zaman itu perjalanan 1 bulan. Kita belum bahas ke langitnya. Ketika mereka mengukurnya dengan akalnya, mereka menolaknya dan betul-betul murtad, keluar dari Islam disebutkan. Sebagian mereka para pemuka Quraisy datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Bagaimana tuh temanmu itu si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata dia tadi malam dia begini dan begitu." Kenapa Abu Bakar As-Siddiq memiliki gelar As-Siddiq? Karena kasus ini. Apa jawab beliau? Jika Muhammad datang dengan berita lebih aneh daripada itu, saya percaya. Coba. Allah berfirman tentangnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Hafal semua kita. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya. Bukan ruhnya, bukan. Hambanya. Berarti ruh dan jasadnya. Karena ada sebagian orang mentok. Mereka mengatakan kejadian ini mustahil, tapi Allah yang berfirman, maka firman ini harus diputar-putar. Ini maksudnya yang diperjalankan ruhnya doang. Nabi Muhammadnya jasadnya masih di Mekah. Mati dong Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menyebutkan Subhanalladzi asra bi ruhihi, nggak ada. Subhanalladzi asra bi abdi. Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya, ruh dan jasadnya. Anda tahu bagaimana kecepatannya? Tunggangan Nabi Muhammad SAW 1 langkahnya sejauh mata memandang. Dengan peralatan di zaman itu harusnya tubuh Nabi kita Muhammad SAW terkoyak-koyak. Beliau manusia. Dilempar batu beliau bocor kok. Perang gigi beliau patah kok. Perang wajah beliau codet kok. Seseorang tanpa wearpak, tanpa helm, dengan kecepatan seperti itu terkoyak tubuh ini. Enggak tuh. Tapi kalau Anda mengukurnya dengan akal, mana mungkin terjadi? Kenapa lo sebutkan tadi di awal lucu? Kalau ada orang, ketika ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan cerita-cerita, atau sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan cerita-cerita, nggak masuk akalnya kemudian dia tolak, tak taunya dia setiap tahun merayakan Isra Mi'raj. Ini baru lucu nih. Anda merayakan Isra Mi'raj, tapi kemudian ada hal-hal yang Anda masukkan akal dulu dan Anda mengingkarinya. Isra Mi'raj aja nggak masuk akal Anda merayakannya. Itu dalam perkara akidah. Kalau ibadah simple, al-masu 'alal khuffain. Kalau ibadah simple, mencium hajar aswad. Perkara yang kalau Anda ukur dengan akal semua kita yang terbatas ini nggak masuk jamaah. Dan ini semua kita pelajari bahkan di bab-bab awal, bukan begitu? Bab air, kemudian bab wudu.
Dan di salah satu wudu ada bab al-mas'u 'alal khuffain, mengusap di atas dua khuf. Sepatu atau kaos kaki di zaman kita sekarang. Kenapa memangnya? Jamaah, dalam Islam kita mengenal yang namanya rukhsah. Ada keringanan. Berkaitan dengan bab wudu, terkadang ada sebagian kaum muslimin dia tinggal di satu negeri iklimnya dingin luar biasa. Anda kalau dingin luar biasa, kemudian Anda mencuci kaki Anda ketika wudu, Anda mungkin akan menggigil, bahkan mungkin sakit. Tapi tidak berlaku itu untuk wajah, tangan, telinga, rambut. Kaki Anda cuci cukup berbahaya. Makanya ada rukhsahnya. Wajah Anda cuci, tangan seperti biasa, kepala, rambut, dan juga kemudian telinga. Di bagian kaki hanya mengusapnya saja. Ambil air sedikit, percikkan, dan kemudian bayangkan ini adalah kaki ulun, hanya mengusap di bagian atasnya saja. Satu kali, dan wudu Anda sempurna. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asalul khuffi aula bil mashi." Kalau agama itu pakai akal logika, halus lurus dan selaras dengan akal kita semuanya. Sungguh kasus mengusap di atas dua khuf, harus yang diusap bagian bawahnya. Ya dong. Kenapa? Karena yang kotor yang bawah. Kaos kaki kita yang kotor kan yang bawah. Sepatu kita yang kotor kan yang bawah. Tapi kata beliau, dan saya melihat Muhammad SAW mengusap di bagian atasnya. Silahkan ukur pakai akal Anda. Dan juga perkara yang lucu lagi nih. Kalau misalnya ada orang-orang aklaniyin seperti ini, yang mengedepankan akal dibandingkan firman dan sabda, tak taunya kemudian dia haji, dan ketika hajian dia cium hajar aswad. Firman ini dia tolak, nggak masuk akal. Firman itu dia tolak, nggak masuk akal. Sabda ini dia tolak, nggak masuk akal. Sabda itu dia tolak, nggak masuk akal. Tak taunya dia hajian cium hajar aswad. Menanti antri lama untuk pergi haji, atau dia nggak ngantri tapi mengeluarkan uang ratusan juta untuk haji, sampai sana berdesak-desakan dengan kaum muslimin, sikut kanan kiri, cium batu. Coba batu dia cium. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni a'lamu annaka hajar. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltu." Aku tahu kamu cuma batu, nggak ada manfaatnya, nggak ada madaratnya. Kalau bukan karena saya lihat Muhammad SAW beliau menciummu, aku nggak akan cium. Batu apaan? Jadi siapapun yang di antara kita, yang juga mungkin di luar sana, juga yang mendengar sekarang, kita harus punya sikap berkaitan dengan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad di luar perintah dan juga larangan. Ya, ada cerita-cerita, ada perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa masuk ke nalar kita, nggak mampu kita mencernanya. Apa sikap kita? At-tasdiq wa taslim. Dan ini keistimewaan seorang muslim. Dia membenarkan, mempercayai, dan berserah diri. Bahkan ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, inilah wazim pertama. Ini keharusan pertama. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, keharusan pertama kita berkaitan dengan syahadat, potongan kedua kita itu adalah membenarkan semua berita yang dibawa Muhammad SAW tanpa ragu, masuk akal atau tidak, perkara gaib atau bukan. Kita membenarkannya, dan kemudian berkaitan dengan perkara-perkara gaib, kita berserah diri. Makanya anak-anak kelas 10 pasti hafal ini. Perkataan Imam Syafi'i, tapi ini tentunya tentang bab sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan beliau simple. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, saya lupa. Imam Syafi'i. Bagaimana simpelnya beliau membuat kaidah? Amantu billah. Amantu billah. Berkaitan dengan sifat Allah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bima ja'anillah, dan saya beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di firman-Nya tentang sifat, disebutkan juga dalam sabdanya tentang sifat Allah. Ala muradim minallah, berdasarkan maksud yang Allah kehendaki. Itulah yang saya imani. Kan simpel. Bagaimanapun nanti kejadiannya, bagaimanapun nanti hakikat kejadian dari semua perkara gaib itu yang tidak masuk akal tersebut, imani. Sesuai dengan yang Allah inginkan bagaimana kejadiannya, itulah yang saya imani.
Akal saya nggak mampu sekarang. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah dua sikap atau mauqif kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ia perintah dan larangan, tunduklah dan patuhlah. Berkaitan dengan di luar hal tersebut, entah itu tentang cerita-cerita perkara yang gaib, maka benarkanlah dan berserah dirilah. Kenapa? Karena kita tidak mampu mencernanya, dan pasti ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan detail itu kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan yang ulun sampaikan pada khutbah yang pertama, khususnya poin yang kedua, apakah berarti kemudian akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita enggak ada manfaatnya? Enggak gitu. Akal itu penting, bahkan sangat penting. Karena akal inilah kemudian semua kita berbeda dari binatang. Karena akal inilah kemudian kita semuanya berbeda dari orang gila. Hingga kemudian kita mendapatkan taklif, beban kewajiban ini karena kita berakal. Tapi gunakan ia untuk merenungi firman. Gunakan ia untuk merenungi sabda. Bukan kemudian Anda benturkan. Ia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak selaras? Rapihnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menunjukkan adanya yang mengaturnya, menunjukkan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, karena hukumnya semuanya detail rapi. Dan ada orang-orang yang Allah perintahkan untuk menegakkan hukum ini. Masa iya kemudian berbenturan? No, ia selaras. Jamaah Jumat rahimakumullah, akal sangat penting. Bahkan di antara pendalilan para ulama ketika membantah kelompok-kelompok yang berseberangan, dalil akli itu mereka sebutkan. Bahkan kalau kita perhatikan misalnya contoh mudah saja, kitab Minhajul Muslim. Semua pendalilan dalam kitab tersebut, bab apapun, anak-anak kelas 10 pasti tahu. Pasti kemudian disebutkan pertama kali dalil nakliyah, Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, Nabi bersabda. Di bagian yang kedua pasti dalil akliyah, dalil secara akalnya. Dalil secara akalnya dalam semua kasus sejak iman kepada Allah sampai hari akhir, semuanya detail. Iya, bentuk pendalilan. Tapi bukan kemudian mengedepankannya dibandingkan firman dan sabda, apalagi membenturkannya dengan firman dan sabda, bukan. Posisikan dia pada posisinya. Makanya poin pertama sikap kita itu tunduk dan patuh dulu, agar kita punya pondasi kuat dulu. Oh, ini firman Allah, ini sabda Nabi Muhammad, ini perintah, sami'na wa ata'na, saya tunduk, saya patuh. Jadi basic pertamanya dia sudah punya ketundukan dulu kepada Allah dan juga Nabinya Muhammad SAW. Berikutnya berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tidak bisa masuk nalarnya, maka dia punya prinsip berikutnya, tapi pondasinya sudah kuat. Saya membenarkannya dan saya berserah diri sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun hakikat kejadiannya. Kenapa? Saya tidak tahu. Pasti ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala simpan itu dari kita semuanya. Contoh mudah yang tadi saya sebutkan di pojok-pojok ya. Disebutkan bahwasanya penciptaan jin itu buruk. Bahkan disebutkan dalam sebuah sabda maskhun, yakni ular disebutkan maskhun minasyaitan. Ular itu dia disebutkan yakni titisan atau layaknya jelmaan dari syaitan atau jin. Pian lihat semua binatang kalau masih kecil rata-rata lucu-lucu, apapun binatangnya, apalagi monyet. Ya, ketika sudah beranjak dewasa baru kurang ajar tuh.
Binatang apa saja Anda lihat masa kecilnya lucu-lucu, tapi tidak berlaku untuk ular. Anda lihat matanya, dari kecil dia sudah menyeramkan. Makanya disebutkan ia adalah titisan dari syaitan, mengerikan. Coba Allah Subhanahu wa taala buka mata ini, kemudian sekarang semua kita bisa lihat jin. Nggak ada yang Jumatan. Nggak ada kemudian yang suka di pojok-pojok tuh. Oh, wih, serem. Dari mana jin? Dari Banjar, jauh saya. Kita nggak lihat, ada hikmahnya. Coba kemudian kita bisa dengar yang gaib. Ada pelaku kemaksiatan atau bahkan orang kafir deh, dikubur, kuburannya di sebelah lagi. Kemudian Allah buka telinga ini, hingga kemudian semua kita mendengarkan siksa yang dia sedang hadapi atau dia alami. Pertama, semua orang akan beriman, akhirnya nanti bisa jadi neraka nggak ada manfaatnya. Percuma Allah ciptakan. Karena semua orang beriman. Kenapa? Karena ketika di dunia semua kita bisa mendengar bagaimana ketika ada orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah, mati, diazabnya ngeri sekali. Dua, berarti tidak ada manfaatnya kemudian orang yang beriman dengan yang gaib dan yang tidak. Langsung semua kita bisa dengar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, laula alla tadafanu la da'autullah yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Jika saja kalian semuanya tidak saling menguburkan satu sama lain, salah satu di antara kita meninggal, yang lain nganter, yang lain meninggal, yang lain nganter. Jika saja kalian tidak saling mengantar satu sama lain, menguburkan satu sama lain, karena kita ketika sudah meninggal dikuburkan dong, mandi dimandikan, pakai pakaian dikafani, sholat disolatkan, ke kubur. Nggak mungkin kemudian kita ngesot, saya kubur diri saya sendiri, kan nggak ada. Jika kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, sungguh saya berdoa kepada Allah, saya ingin sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Tapi kan enggak. Nabi Muhammad pun mendengarkannya tidak setiap saat. Ini contoh mudah doang. Jika Allah kemudian berikan kita kemampuan melihat yang gaib, mendengar yang gaib, akhirnya iman kepada perkara gaib percuma. Percuma Allah turunkan firman-Nya, percuma Nabi Muhammad Allah utus untuk menerangkannya. Kenapa? Enggak gaib-gaib amat, saya bisa dengar kok. No. Di sanalah pembeda antara yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga khutbah ini dengan dua sikap yang disebutkan ini menjadi prinsip hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, perintahkah itu, larangankah itu, ceritakah itu, masuk akalkah atau tidak, gaib atau tidak, inilah sikap yang harus kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man dhulama ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.